peran radiografer terkait dengan vaksin ini karena dianggap sebagai tokoh, sebagai orang yang ngerti kesehatan. Maksud saya, yuk bareng-bareng, ini kan forumnya nasional nih, manfaatkan potensi ketokohan Anda sebagai orang kesehatan untuk bersama-sama mengkampanyekan secara masif tentang pentingnya kita vaksin gitu maksudnya. Jadi bukan saja kepada sesama radiografer, tapi kepada masyarakat juga. Memang saat ini masyarakat belum gitu kan, tetapi pada saatnya nanti kan ada momentumnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, memang skala prioritas sekarang adalah tenaga kesehatan, kemudian nanti lansia, kemudian adalah pelayan publik. Pada saatnya nanti masyarakat umum adalah ada beberapa masyarakat kita yang masih mempercayai bahwa kita sebagai tenaga kesehatan itu menjadi role model. Kalau misalnya kita ngomong bahwa yang namanya vaksin itu adalah produk dari apa istilahnya yang suka rame itu hanya pinter-pinternya orang-orang tertentu untuk bisnis, maka bisa diikuti oleh masyarakat luas gitu. Nah, oleh karena itu hati-hati. Sekali lagi, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin seperti tadi dipesankan oleh Pak Menteri bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini kesempatan kita bisa berbagi manfaat hanya dengan memberikan informasi. Nah, yuk kita edukasi masyarakat kita, teman kita, kawan kita, lingkungan kita. Ingat bahwa vaksin ini selain lindungi diri juga lindungi negeri. Yang pertama adalah kenapa orang tidak bersedia atau belum mau untuk dilakukan vaksin. Misalnya faktor pertama menurut analisa Mas Ari adalah kepercayaan. Dalam hal ini beredarnya informasi yang menyebutkan bahwa Sinovac yang berasal dari Cina juga tidak dipakai di Cina. Kalau kita buka websitenya Kemeninfo, maka diketahui ternyata berita itu adalah hoax, tidak benar gitu. Nah masalahnya kemudian berita hoax itu terus beredar, disebar, akhirnya ketidakbenaran seolah-olah menjadi benar. Nah ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengkampanyekan bahwa yang itu adalah salah. Kemudian yang kedua, tidak ada jaminan orang yang sudah divaksin terbebas dari COVID. Setuju. Semua kalangan akademisi pun menyatakan hal yang sama. Tetapi menurut kajiannya adalah walaupun terkena, tetapi resikonya akan jauh lebih rendah. Resikonya akan jauh lebih rendah dalam arti potensi untuk, mohon maaf, dan untuk kematian akan jauh. Artinya masih mending divaksin daripada tidak divaksin. Bahwa mungkin terpapar, yes, boleh jadi. Gitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan tadi masukan dari Mas Agus tentang adanya PIKI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi ini betul ada dan di tempat kami juga ada yang setelah divaksin kemudian telinganya memerah gitu, yang setelah diobservasi alhamdulillah kemudian selesai. Jadi gini, PIKI sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi itu ada dua hal, ada yang serius dan yang tidak serius. Nah hasil uji klinisnya itu cenderung tidak serius. Artinya apa? Manfaatnya jauh lebih banyak divaksin daripada sekedar efek sampingnya. Nah inilah mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengedukasi kawan dan meyakinkan. Saya sendiri terus terang termasuk komorbid, dalam arti saya ada diabetes. Tapi kenapa saya ikut divaksin? Pertama, diabetes saya alhamdulillah terkontrol. Kedua, saya melihat negara tetangga itu iri dengan Indonesia. Karena apa? Diplomasinya dahsyat. Ketika negara maju, Inggris, segala macam ada yang masih belum vaksin, kita termasuk 40 negara yang pertama kali warganya divaksin. 40 negara pertama. Negara-negara maju, Amerika sekalipun ada yang sempat merasa lalai, kalah dengan gerakan Indonesia yang peduli terhadap tenaga kesehatannya. Ini harus kita bangun. Kemudian yang kedua, ketika untuk diputuskan, MUI itu diberangkatkan ke Cina untuk ngecek di beberapa kota bagaimana proses terbentuknya vaksin ini. Dan MUI itu kumpulan ulama, orang yang takut dengan Tuhan, bukan takut sama kita. Apalagi ada isu-isu yang kemudian dibayar, saya yakin-yakinnya, saya termasuk orang yang percaya dengan MUI, oleh karena itu saya meyakinkan diri, insya Allah manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Mudah-mudahan session ini juga bisa memberikan pemahaman, pengetahuan, dan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga terus belajar, dan apabila apa yang saya sampaikan ada kesalahan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Saya siap untuk diskusi kapanpun kita bisa
berinteraksi tidak hanya melalui forum ini, saya pikir ada di media-media lain. Terima kasih Mas Kukus dan panitia serta sahabat-sahabat sekalian. Salam sehat, terus memberikan pelayanan terbaik untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.